Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini setelah menjalani penilaian tengah semester yang perkiraan 1 minggu yang lalu, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali materi kita, yaitu pelajaran hadis dengan kitab Lubabul Hadis yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Seperti biasa, sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan tujuan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan kemudahan, memberikan kemanfaatan dari apa yang akan kita pelajari. Wa ala hadinnya wa ala kulliyatin salihah wa ala khatarat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman sekalian, bagaimana yang saya tampilkan pada video kali ini, kita masuk pada hadis ke-8 bab Fadilatu al-iman, tentang keutamaan iman, di mana pada pertemuan yang lalu sebelum PTS terakhir hadis yang kita baca yaitu waqala sallallahu alaihi wasallam al-imanu nisfan fa nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Nah, hadis kali ini yaitu hadis selanjutnya, hadis ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam al-imanu qaidul fath la yaftiku mu'minun. Al-imanu iman, qaidul fatki tali pembunuhan. Iman adalah tali pembunuhan. La yaftiku, tidaklah boleh membunuh atau tidaklah membunuh mukminun, seorang yang beriman. Yang dimaksud mukmin di sini adalah seseorang yang imannya sempurna. Jadi seseorang yang beriman, dia tidak mungkin melakukan pembunuhan, karena iman itu mengendalikan dia dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-imana wa haffahu wa madahahu bis samahati wal haya. Khalaqa, menciptakan, Allah al-imana, keimanan. Allah menciptakan keimanan, wa haffahu, dan menghiasinya, wa madahahu, dan memujinya, bis samahati, dengan sifat murah hati, wal haya'i, dan rasa malu. Wa khalaqallahu, dan menciptakan Allahu al-kufra, kekufuran, wa dhammahu, dan mencelanya, bil bukhli, dengan bakhil, wal jafa'i, dan durhaka. Wal jafa'i, dan durhaka. Pada hadis yang pertama dan yang kedua, ini menjelaskan bagaimana keimanan itu seharusnya berdampak positif pada pribadi seseorang. Dikatakan tadi al-imanu qaidul fatki, keimanan adalah tali pembunuhan. Apa maksudnya tali pembunuhan di sini? Yang dimaksud tali pembunuhan di sini adalah yang namanya tali. Kita kalau misalkan memegang tali yang bersambung atau dikaitkan pada leher hewan, misalnya kuda, seorang yang megang tali itu dia bisa mengendalikan. Lah, keimanan itu bisa mengendalikan seseorang dari segala bentuk perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, iman juga bisa mengendalikan seseorang untuk melakukan segala bentuk perbuatan atau tindakan yang bisa
menyebabkan dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman itu pengendali. Iman adalah pengendali. Begitu. Sehingga seseorang yang di dalam hatinya terdapat keimanan, ya seharusnya dia melakukan segala hal atau segala tindakan, segala perbuatan yang berbau positif. Begitu. Lah karena ini adalah suatu konsekuensi dari keimanan itu. Ketika seseorang di dalam dirinya ada keimanan, dia iman kepada Allah, dia iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasulullah, iman kepada Allah. Konsekuensinya atau pengaruhnya, dia harus mengikuti atau mentaati apa saja yang telah ditetapkan oleh sesuatu yang dia imani. Kita iman kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk melakukan sholat 5 waktu. Alhamdulillah kita tiap hari melakukan sholat 5 waktu. Allah memerintahkan puasa. Karena kita iman kepada Allah, maka kita menjalankan puasa. Nah, bentar lagi kita masuk puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita sekalian beserta keluarga diberi kesempatan untuk bersama-sama bisa menjalankan ibadah tersebut. Jadi pada kesimpulannya, seseorang yang memiliki keimanan, ya kita seorang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dia harus selalu memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa saja yang dilarang oleh Allah. Kalau sudah mengetahui itu, ya kita hindari sesuatu yang dilarang. Kalau sesuatu yang diperintah, ya kita jalankan, kita upayakan sekuat tenaga kita untuk menjalankan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada kita semua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya, idza dakhala ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an-nara amara Allah taala bi ayyukhraja. Itu salah, itu bi ayyukhraja, bukan bi ayyukhruja. Itu sebaliknya. Itu harokatnya salah. Yang benar bi ayyukhraja. Itu dibenerin. Idza dakhala ahlul jannah, tatkala memasuki, idza dakhala tatkala memasuki ahlul jannati, penghuni surga, al jannata, surga, wa ahlun nari, dan memasuki siapa? Ahlun nar, penghuni neraka, an-nara, neraka, amarallahu ta'ala, maka memerintahkan Allah subhanahu wa ta'ala bi ayyukhraja, Allah memerintahkan untuk dikeluarkan, bi ayyukhraja, untuk dikeluarkan, minan nari, dari neraka. Siapa yang diminta untuk dikeluarkan? Man, seseorang, kana, yang terdapat fi qalbihi, man, seseorang, kana, yang terdapat fi qalbihi, di dalam hatinya, mithqalu dzarratin, seberat biji atau seberat dzarrah, minal imani, dari keimanan. Dan yang dimaksud di sini dzarratun minal iman adalah ziyadatun min asli tauhid. Bukan yang dimaksud adalah keimanan itu sendiri, tetapi amal kebaikan, meskipun sedikit. Kalau seseorang di dalam hatinya sudah ada iman, seseorang yang dalam hatinya sudah ada iman, kemudian amal ibadahnya, amal kebaikannya sedikit, dia masih punya harapan untuk masuk surga, sebagaimana dijelaskan pada hadis ini. Idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nar amara Allah taala, yaitu ketika penghuni surga masuk surga, kemudian penghuni neraka nanti pada hari kiamat masukin neraka, maka Allah memerintahkan malaikat, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang lain. Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat mencari penghuni neraka. Siapa yang dicari? Penghuni neraka yang di dalam hatinya ada keimanan pada saat hidup di dunia. Nah, meskipun amal kebaikannya tidak ada, banyak kemaksiatan yang dilakukan, tapi malaikat masih mencari-nyari di atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk dikeluarkan dari surga, dari neraka, dan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi dalam riwayat, dalam hadis yang lain itu disebutkan begini, disebutkan penghuni neraka yang dalam hidupnya dia beriman kepada Allah,
meskipun banyak melakukan kemaksiatan atau amal kebaikannya sedikit, dia nanti itu dipanggil sama malaikat, dicari sama malaikat, dikumpulin. Setelah dikumpulkan, mereka dilempar ke sungai namanya Nahrul Haya atau Nahrul Haya. Jadi mereka dilemparkan ke sungai tersebut. Ya, kita tahu sendiri bagaimana seseorang setelah dibakar di neraka, tentu kondisi fisiknya tak karuan kan begitu. Lah, setelah dientas atau diangkat dari neraka, mereka dilempar ke sungai yang namanya Nahrul Haya atau Nahrul Hayat. Apa itu Nahrul Haya? Yaitu Nahrul Haya ini adalah sungai yang seseorang kalau dimasukkan di situ, dia akan hidup kembali. Jadi yang dulunya badannya terbakar habis ketika neraka fisiknya udah nggak normal lagi, ketika dimasukkan di sungai tersebut dia akan kembali seperti semula. Lah baru setelah itu mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebagai kesimpulan terakhir dan sebagai penutup, maka kita sekalian teman-teman, ya saya sendiri juga harus selalu bersyukur atas nikmat yang besar ini, yaitu nikmat iman. Nikmat iman ini harus betul-betul kita syukuri. Kenapa begitu? Kita bayangkan bagaimana resahnya kehidupan seseorang yang dalam hatinya tidak ada keimanan. Apa yang dia cari dalam kehidupan ini? Nyari dunia. Kalau udah dapat, ngapain? Apa yang mereka cari? Kalau udah dapat, ya udah selesai. Mencari ilmu, udah dapat ilmu, habis itu ngapain? Ya udah selesai. Tapi sementara kita dapat dunia, ya kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Udah dapat uang itu, harta itu, kita bisa belanjakan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dapat ilmu itu tidak cukup di situ. Kita amalkan ilmu tersebut agar bisa menjadi sarana kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sangat beruntung sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa kita meminta, tiba-tiba kita lahir dari kedua orang tua yang beriman. Kemudian kita dididik, dipesantrenkan untuk mempelajari mempelajari dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus selalu bersyukur atas nikmat ini. Saya kira pada kesempatan kali ini ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan membawa manfaat kepada teman-teman sekalian dan juga kepada saya, kepada pribadi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.